Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat terus ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun dilakukan secara daring atau secara virtual. Nah, semoga Ibu berharap bahwa teman-teman semua meskipun belajarnya di rumah atau di depan komputer atau di depan HP atau di depan laptop, ya apapun itu yang mendukung pembelajaran, tetap semangat ya meskipun kita tidak bisa berkesempatan untuk tatap muka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan melanjutkan kompetensi dasar 3.9 ya terkait usaha dan energi. Namun di sini kita akan fokus untuk membahas usaha. Kita akan belajar apa sih usaha itu, definisi tentang usaha dan juga konsep usaha dan hubungan antara usaha dan juga energi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang kita dapatkan ini berkah dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, berdoa mulai. Oke ya, buat teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran, sekali lagi teman-teman silahkan cek description box di bawah ya. Di sana ada link untuk mengisi daftar kehadiran kelas pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman silahkan pause terlebih dahulu videonya dan mengisi link daftar hadir dengan catatan. Ada catatan di sana, isi catatan dengan materi usaha. Oke, ada catatan di sana, teman-teman tulis catatannya materi usaha. Oke, silakan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Oke, gimana? Udah ngisi daftar hadir? Bagus. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Kembali ke laptop. Jadi tadi kita akan membahas materi usaha ya. Teman-teman udah tahu apa sih itu usaha? Gitu. Udah tahu? Nah, usaha itu secara umumnya yang kita ketahui ya, usaha itu adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kayak misalkan contohnya gitu, kalau kita mau dapat nilai bagus ya kita harus belajar, bener nggak? Nah, itu contohnya ya, contohnya. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut. Nah, yang berkaitan dengan materi kita ya, materi fisika. Nah, di sini ada gambar anak laki-laki yang mendorong sebuah meja. Kemudian sebelahnya ada seorang laki-laki juga yang mendorong tembok. Nah, kira-kira kedua gambar tersebut apakah sudah melakukan sebuah usaha? Nah, untuk supaya lebih paham lagi ya teman-teman, ayo kita simak pembahasan berikut. Baiklah. Oke, kita sekarang membahas materi usaha ya. Materi usaha di mana kita membahas pertama definisi. Nah, tadi kan sedikit disinggung ya intermezzo tentang definisi usaha secara umum. Ya, definisi usaha yang gak asing bagi kita. Nah, sekarang dalam fisika itu sendiri, apa sih itu usaha? Nah, usaha dalam fisika itu didefinisikan sebagai penerapan kekuatan gaya untuk memindahkan suatu benda sejauh suatu jarak. Jadi ya hubungannya dengan gaya dan jarak. Nah, tadi ditampilkan juga ada dua gambar. Ya, kita lihat di sini. Gambar pertama adalah seorang anak laki-laki mendorong meja. Kemudian ada di sini jarak yang terjadi, ada selisih jaraknya ada 5 cm ya. Kita lihat. Nah, kemudian gambar keduanya ini ada seorang laki-laki mendorong tembok ya, ini tembok, mendorong tembok. Nah, kita lihat, kita coba cocokkan dengan definisi tadi. Yang gambar pertama gitu. Seorang laki-laki menerapkan kekuatan gaya ya, memberikan sebuah gaya untuk mendorong sebuah meja. Kemudian memindahkan suatu benda sejauh suatu jarak. Nah, di sini terlihat ya adanya perubahan jarak. Jadi si meja ini bergerak. Maka dapat kita ketahui bahwa si anak ini ya pada gambar pertama, si anak ini telah melakukan sebuah usaha. Nah, kemudian pada gambar kedua, bagaimana gambar kedua? Si laki-laki ini kan memberikan sebuah kekuatan gaya ya, memberikan kekuatan gaya. Namun pertanyaannya di sini si tembok kok nggak bergerak nih? Si tembok nih nggak ada jarak, nggak ada selisih jarak nih kayaknya ya. Karena temboknya tetap stay cool di sini nih. Nah, pertanyaannya apakah si laki-laki ini telah melakukan suatu usaha? Nah,
save dulu nih, pertanyaan di save dulu. Nah, kita lihat bahwasanya usaha ini juga ada definisi lain, dimana merupakan jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Jumlah energi. Jadi dapat spoiler bahwasanya usaha itu ada hubungannya dengan energi. Ya. Oke, kita lanjut ke konsep usaha. Tadi kan kita sudah tahu ya, definisi usaha itu ada kaitannya dengan penerapan gaya dan juga perpindahan benda, ya. Maka secara matematisnya usaha itu dapat ditulis menjadi W sama dengan F dot S, ya, dimana W itu merupakan usahanya dengan satuan joule, F itu adalah gaya Newton, dan S ini adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, di sini kita tahu bahwasanya W itu merupakan hasil dari perkalian dot antar dua vektor, ya, gaya dan juga perpindahan. Nah, maka si gaya ini bisa saja diproyeksikan gitu loh. Karena nanti kita ada contohnya sehari-hari. Jadi, gaya ini bisa diproyeksikan ke arah perpindahan. Nah, proyeksi tersebut, ya, dalam perkalian vektor itu dapat ditulis menjadi W sama dengan F cos alpha dot S. Nah, di mana F cos alpha itu sendiri merupakan proyeksi gaya pada arah perpindahan, dan alfanya itu adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Jadi sudut yang terjadi itu, sudut yang timbul, ya, antara arah gaya dan arah perpindahan. Nah, kemudian kita lihat contoh sehari-hari. Tadi ada proyeksi gaya. Contohnya gimana sih, Bu, proyeksi gaya itu? Nah, contohnya kita lihat gambar berikut. Nah, ini ya proyeksi gayanya, gaya, ya, arah gaya. Jadi kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, kita kalau misalkan mau memindahkan barang, ini box ya, ini berat misalkan. Kalau kita mau memindahkan biasanya ditarik, ya kan? Tarik misalkan pakai tali. Nah, ini dicontohkan ya. Sini si mbaknya menarik sebuah box. Nah, kita lihat perpindahan box ini kan lurus ya, lurus ke arah kanan. Lurus, ya, lurus. Tapi gaya yang diberikan ini meskipun searah, dia itu nggak sejajar, dia itu nyerong gini kan, nyerong. Maka perlu kita proyeksikan supaya sejajar dengan perpindahan. Ini proyeksinya. Maka terbentuklah sebuah sudut. Itu tadi yang kita sebut sebagai alfa, ya, sudut antara arah gaya dengan arah perpindahannya, ya. Tuh. Nah, terus contoh ini adalah merupakan sebuah usaha positif. Loh, kenapa usaha positif? Karena dia arah gayanya ini searah dengan arah perpindahan, ya, searah dengan arah perpindahan. Nah, kalau misalkan ada usaha positif, maka ada usaha negatif, betul? Nah, usaha negatif itu adalah berkebalikannya. Jadi, usaha positif itu adalah arah gaya searah dengan arah perpindahan. Arah gaya ini kan ke kanan, arah perpindahan juga ke kanan, maka searah, ya kan? Itu usahanya positif. Atau kita juga bisa melihat bahwasanya alfa, sudut yang terjadi antara arah gaya dengan arah perpindahan itu lebih kecil dari 90 derajat. Nah, terus kalau ada positif, ada negatif. Nah, usaha negatif itu apa? Yang berkebalikan, yaitu arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan. Jadi kalau ini ditarik, kemungkinan besar untuk usaha negatif itu ya bisa jadi didorong. Jadi di sini bisa aja si gaya itu dari arah sini, ya, dari arah kiri, ya, di arah kiri tuh, atau ya ditarik balik lah gitu ibaratnya. Dan si sudut yang terjadi atau alfa yang terjadi itu lebih besar dari 90 derajat tuh, ya. Nah, kemudian kita perhatikan contoh lagi. Di sini ada si bapak-bapak misalkan, ya, angkat sebuah kardus. Nah, kardusnya ini diangkat, ya, diangkat, bukan didorong atau bukan ditarik, tapi diangkat. Nah, maka si kardus ini kan diam gitu, karena dibawa sama bapaknya misalkan mengangkat dari ruang tamu ke gudang gitu. Kardus mengalami perpindahan, tapi gaya yang terjadi pada kardus ini adalah searahnya itu bukan dengan arah perpindahan, tapi dengan arah geraknya bapak 0 kan, berarti gak bergerak kan, si kardus ini tidak bergerak gitu loh, kardusnya stay di bapaknya gitu. Maka
gaya yang terjadi adalah hanya gaya normal dan juga gaya berat. Nah, kedua gaya tersebut itu tegak lurus dengan arah perpindahan. Jadi arah gayanya itu tegak lurus dengan arah perpindahannya. Ya. Nah, maka usahanya seperti apa, Bu? Kalau misalkan dia tegak lurus. Nah, jadi usahanya tersebut disebut sebagai usaha nol. Tahu ya? Nol, usahanya tuh nol, dimana arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. Atau kalau misalkan tegak lurus itu sudutnya, berarti kan sudutnya 90 derajat ya, alfanya sama dengan 90 derajat. Tadi rumusnya apa? W sama dengan F cos alfa dikali S. Cos 90 derajat berapa? 0 ya kan? Cos 90 derajat 0, maka ya hasilnya usahanya 0, nggak ada gitu. Nah, selain dari tegak lurus seperti ini, usaha 0 itu juga terjadi apabila nih, ketika benda tidak berpindah atau perpindahannya adalah 0. Jadi meskipun kita memberikan sebuah gaya, misalkan kita melakukan sebuah gaya terhadap suatu benda, tapi benda tersebut tidak bergerak, maka itu juga disebut sebagai usaha 0. Selain gayanya itu tegak lurus dengan arah perpindahan, ya, jadi ada dua kondisi. Usaha 0 ada dua kondisi. Yang pertama, benda berpindah tapi gayanya itu arahnya tegak lurus sama arah perpindahan, usaha 0. Atau kita memberikan sebuah gaya ya, tapi benda tidak mengalami perpindahan, maka usaha juga 0. Nah, tadi sempet kan teman-teman ingat nggak pertanyaan di awal tentang gambar seorang laki-laki yang mendorong sebuah tembok. Nah, jadi teman-teman bisa jawab ya, silahkan jawab di kolom komentar apakah laki-laki tersebut sudah melakukan sebuah gaya. Nah, dilihat dari yang sudah kita pelajari ya konsep usaha ini. Oke, kita lanjut. Dimana tadi kita sebutkan juga bahwasanya usaha itu kan merupakan jumlah energi. Nah, berarti ada hubungannya antara usaha dengan perubahan energi. Nah, kita lihat gambar berikut. Ya, di sini kita lihat ada gambar, misalkan ini mobil ya. Anggap aja ini mobil ya. Ada hubungan dengan kecepatan dan juga gaya. Kalau kita lihat ini akan terlintas di benak kita yaitu gerak lurus ya, gerak lurus. Terus kalau misalkan ada kecepatan awal dengan kecepatan akhir, berarti dia gerak lurus berubah beraturan. Ini kalau percepatannya stabil ya, percepatannya tetap. Maka sini kita akan membuktikan bahwasanya usaha itu dapat berhubungan dengan perubahan energi. Nah, kalau dari sini kita lihat ya, rumus yang terkait dengan kecepatan di GLBB dan juga jarak itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Kemudian untuk F-nya itu adalah yang berkaitan dengan percepatan, yaitu F sama dengan M kali A. Nah, kita lihat di sini kan usaha ya, kita mencari usahanya. Nah, usaha tadi itu kan diproyeksikan F cos alpha dot S ya. Nah, tapi kita lihat di sini gayanya itu dia nggak membentuk sudut ya, karena dia benar-benar searah gitu, udah searah dengan perpindahan dan juga sejajar kan, jadi tidak ada sudut yang terjadi. Sehingga kalau misalkan nggak ada sudut yang terjadi, berapa cos alfanya berapa? 1 ya, alfanya kan 0 ya, 0 derajat ya. Kalau cos 0 itu berapa? 1, benar? Ya, sudut trigonometri ya, sudut istimewa trigonometri. Jadi cos 0 itu adalah 1, sehingga rumusnya jadi proyeksinya F dot S. Nah, kita masukin nih, udah tahu kan F-nya adalah M A. Jadi rumus usahanya menjadi M dot A dot S. Nah, terus kita lihat lagi nih, ini ada A sama S. Ada A sama S. Terus di rumus ini ada A sama S juga, gitu kan. Nah, terus kita cari aja nih. Tapi ini kan A sama S-nya di sisi kanan nih. Ada si V0 kuadrat nih. Nah, kita ubah ya. Kita jadikan AS-nya. Nah, dimana kita samakan, kita kurangi baik sisi kiri maupun sisi kanan dengan minus V0 kuadrat, menjadi VT kuadrat minus V0 kuadrat sama dengan 2AS. Nah, ini kan masih ada duanya nih, sisi kanan dan sisi kiri dan sisi kanannya kita bagi 2, sehingga VT kuadrat min V0 kuadrat per 2
sama dengan AS ya, 2-nya hilang ya karena dibagi. Jadi 2AS. Nah, kalau udah kayak gini berarti kan si AS ini udah ketemu ya. Tuh kita langsung masukkan, kita langsung substitusikan ke persamaan ini. Ya, menjadi W sama dengan M. Buka kurung VT kuadrat min V0 kuadrat per 2 tutup kurung. Nah, di sini kita uraikan. Kita uraikan atau cara menguraikannya ya kita kali gitu. Ini kan sama aja VT kuadrat per 2 minus V0 kuadrat per 2 ya. Nah, kita uraikan menjadi 1/2 kan setengah 1/2 M VT kuadrat min 1/2 M V0 kuadrat. Nah, teman-teman masih ingat energi yang persamaannya itu setengah M V kuadrat ya, energi kinetik. Oke, nah berarti di sini adalah perubahan energi kinetik yang mana W sama dengan energi kinetik akhir ya, karena dia VT berarti kan akhir nih, energi kinetik akhir min energi kinetik awal atau perubahan energi kinetik ya. Terbukti ya bahwasanya dia berhubungan dengan perubahan energi kinetik, ada usahanya. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar kedua, graf vertikal ya. Ini vertikal ya, ada perubahan ketinggian. Nah, di sini berarti yang berubah adalah perpindahan atau jaraknya, S-nya. S-nya itu adalah perpindahan ketinggian, perubahan ketinggian H2 min H1. Nah, untuk gayanya gimana? Gayanya itu adalah minus mg. Kok minus? Kenapa? Karena dia berlawanan dengan arah gaya gravitasi. Arah gaya gravitasi kan berat itu kan ke bawah ya. Tarikan gaya gravitasi ke bawah. Nah, karena dia ke atas nih, arah gayanya ke atas, maka dia minus atau negatif gitu. Karena berlawanan ya. Nah, di sini kita lihat lagi ya usahanya F sama ya, karena dia juga arahnya ini ke atas, ini perpindahannya ke atas juga, maka diproyeksikannya menjadi sudutnya 0 derajat. Jadi W sama dengan Fs. Nah, langsung nih F-nya udah ada, minus mg. S-nya juga H2 min H1. Langsung kita substitusikan ya. Nah, di sini kita uraikan lagi ya. Jadi dikali sehingga minus mg dikali min H1 kan jadi plus nih mg H1. Terus minus mg dikali dengan H2 jadi min mg H2. Nah, rumus energi yang terkait dengan mgh ketinggian apa? Energi potensial. Nah, di energi potensial ini berarti W itu sama dengan EP1 energi potensial pertama. Energi potensial pertama ini dikurang dengan energi potensial kedua. Perubahan itu biasanya dihitung dengan selisih energi yang awal ya, atau perubahan itu yang awal dikurang dengan akhir dikurang dengan awal ya, maaf. Jadi akhir yang kedua dikurang yang pertama. Jadi di sini kita kalikan dengan minus 1 ya, supaya ada biar sama gitu dengan tadi kan energi kinetik kan energi kinetik terakhir dikurang dengan energi kinetik awal. Nah, berarti di sini kita kalikan dengan minus 1 menjadi W sama dengan min energi potensial kedua minus energi potensial pertama ya. Ini nggak bingung kan teman-teman? Jadi ini pertama kita kaliin dengan minus 1. Berarti kan si energi potensial kedua jadi plus, energi potensial pertama jadi minus, tapi W-nya juga jadi minus ya, jadi minus. Nah, untuk biar W-nya jadi plus lagi gimana? Kita kaliin lagi jadi minus 1. Makanya si W ini jadi positif lagi, tapi EP2 minus EP1 nya itu jadi negatif. Ya, jangan bingung ya teman-teman ya untuk matematikanya. Nah, sehingga W di sini merupakan sebuah perubahan energi potensial. Nah, ini berarti si energi potensialnya ini ke atas ya, karena dia memang si gayanya ini kan berlawanan ya, seperti itu. Nah, kemudian berarti kita udah tahu ya bahwasanya usaha itu berhubungan dengan perubahan energi.
ada perubahan energi kinetik dan juga perubahan energi potensial. Tapi ada satu lagi kan, energi namanya energi mekanik. Apakah usaha juga merupakan perubahan energi mekanik? Kita perlu tahu energi mekanik itu apa. Energi mekanik itu kan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Berarti kalau misalkan usaha itu juga merupakan perubahan energi baik kinetik maupun potensial, maka usaha itu juga perubahan energi mekanik. Usaha merupakan perubahan energi baik kinetik, potensial maupun mekanik ya. Nah, untuk lebih supaya paham lagi konsepnya ya teman-teman, kita sekarang ke contoh soal. Kita lihat contoh soalnya. Nih, kita perhatikan gambar ini ya. Sini ada gambar. Nih ada F sama dengan 30 Newton. Nih, dia bergerak ya. Ke kanan, sini ada perpindahan dengan jaraknya itu adalah 50 cm. Perpindahannya 50 cm. Nah, jika benda bergerak pada permukaan licin, maka hitunglah besar usaha yang terjadi. Diketahui ya, langsung saja F sama dengan 30 Newton, S sama dengan 50 cm, kita ubah menjadi meter ya, karena satuannya adalah meter ya, tadi 0,5 meter. Ditanya adalah usahanya. Nah, di sini perlu teman-teman garis bawahi ya, ada permukaan licin. Jadi kita hiraukan. Jadi ada teman-teman belajar gaya gesek kan, jadi kita hiraukan gaya geseknya karena di sini permukaannya licin. Nah, kemudian maka penyelesaiannya itu adalah W sama dengan F cos alpha dot S. Karena di sini nggak ada jarak, nggak ada sudut, maka menjadi W sama dengan F dot S. Langsung masukkan W sama dengan 30 N dikali dengan 0,5 meter. Teman-teman sini biasakan untuk menulis satuan juga ya, supaya kita hafal, supaya kita terbiasa dengan satuan-satuan fisika. Nah, kemudian berarti 30 dikali 0,5 menjadi 15 Joule. Jadi usaha yang terjadi sebesar 15 Joule. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya. Di sini udah mulai ada sudut ya. Kita ada sudutnya. Jadi besar gayanya 50 Newton, sudutnya 60 derajat, dan perpindahan yang terjadi adalah 4 meter. Nah, bila kita perhatikan gambar di samping, maka berapakah usaha yang terjadi? Nah, usaha yang terjadi diketahuinya. Ada F sama dengan 50 Newton ya, S-nya 4 meter, terus alfanya adalah 60 derajat. 60 derajat kalau misalkan kita koskan ya, dikosin itu sama dengan 1/2 atau setengah. Ini kalau dikosin ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa usahanya? Nah, di sini kita lihat W sama dengan F cos alpha dot S. Nah, tulis deh F-nya 50 Newton, cos alpha tadi adalah setengah ya, setengah cos alpha. Cos 60 derajat adalah setengah dikali S-nya 4 meter. Ya, berarti 100 Joule. 50 bagi 2, 25, 25 kali 4, 100 Joule. Jadi usaha yang terjadi adalah sebesar 100 Joule. Kemudian soal selanjutnya. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, tadi kan disinggung tentang permukaan ya. Kalau misalkan permukaannya licin, maka kita hiraukan tentang gaya gesek. Nah, teman-teman pernah belajar gaya gesek? Nah, di sini lihat ada Bu Santi menarik benda bermasa 5 kg. Bendanya 5 kg. Apabila koefisien gesek lantai sebesar 0,6 dan sudut proyeksi sebesar 60 derajat, maka hitunglah usaha yang terjadi dengan gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita lihat ya, F-nya itu adalah 80 Newton. Perpindahannya 2 meter. Terus tadi berapa masanya 5 kg? Alfanya adalah 60 derajat. Kalau dikosin jadi setengah. Kemudian juga koefisien geseknya adalah 0,6 dan gaya gravitasinya 0 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya, yang jadi pertanyaan adalah usahanya. Nah, kita hitung si gaya geseknya terlebih dahulu. Nah, untuk rumus gaya gesek adalah koefisien dikali dengan gaya normal. Ya, gaya normal itu adalah gaya yang besarnya sama dengan gaya berat. Ya, gaya berat rumusnya apa? M kali G, massa dikali dengan gaya gravitasi. Maka dapat kita hitung menjadi mu dikali mg. Kita hitung 0,6 dikali 5 kali 10. 5 kali 10 adalah 50, sehingga gaya geseknya sebesar 30
Newton. Nah, jadi udah ketemu gaya geseknya, kita hitung. Nah, untuk usahanya itu sendiri adalah jumlah energi. Ingat nggak tadi adalah usaha adalah jumlah energi. Nah, jadi jumlah energi atau sigma F, maka F-nya itulah F cos alpha minus. Loh, kenapa minus? Padahal jumlah loh. Nah, di sini kita lihat F-nya ini kan F adalah gaya yang kita berikan, gaya yang kita lakukan itu berlawanan arah dengan gaya geseknya, makanya dia minus. Kalau misalkan searah ya berarti plus, tapi karena berlawanan maka dia minus ya. Ingat, kalau misalkan searah berarti plus, kalau berlawanan minus. Nah, langsung aja kita masukkan ya. F-nya adalah 80 ya, cos alfanya adalah setengah, F-nya adalah 30 Newton, dan perpindahannya adalah 2 meter ya. 80 kali setengah kan 40 dikurang 30 10 Newton dikali 2, jadi usahanya adalah sebesar 20 Joule. Jadi si Bu Santi ini melakukan usaha sebesar 20 Joule. Nah, seperti itu ya. Baiklah, tadi teman-teman sudah menyimak pembahasan dan Ibu harap teman-teman juga sudah memahaminya. Namun jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar atau bisa bertanya langsung sama Ibu ya. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan ya, kita ketahui juga bahwasanya usaha itu tadi merupakan apa? Jumlah energi yang kita perlukan untuk memindahkan suatu benda, atau usaha itu merupakan penerapan dari kekuatan gaya untuk memindahkan suatu benda sejauh jarak tertentu. Nah, ternyata usaha juga merupakan apa tadi? Perubahan energi ya, perubahan energi kinetik, energi potensial maupun energi mekanik. Jadi ada hubungan antara usaha dan juga energi, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kali ini cukup sekian, tapi teman-teman tadi silakan ke description box di bawah itu tadi, selain ada link daftar hadir, di sana ada link evaluasi. Nah, untuk teman-teman silahkan mengerjakan evaluasi ya yang telah disediakan oleh Ibu, dan itu waktunya hingga pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya tugas tersebut dikumpul. Oke? Nah, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-harinya. Dan tetap semangat ya dalam belajar dan menimba ilmu meskipun kita belajar secara online atau virtual seperti ini. Semoga tidak menurunkan semangat teman-teman untuk terus berprestasi ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.